Ayu, nanti saya akan ada observasi di dalam kelas saat Ibu mengajar. Nantinya saya pada saat observasi di dalam kelas saya tidak akan mengganggu pembelajaran yang berlangsung. Gimana Ibu Ayu, apakah Ibu bersedia? Iya Bu, nggak masalah kalau nanti ada di kelas 10 manajemen perkantoran 1 itu kebetulan ada mata pelajaran ekonomi bisnis, nanti masuk ke situ aja bareng saya apa enggak? Ini ada sedikit beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Ayu terkait tentang pembelajaran dalam kelas. Yang pertama itu kompetensi dasar apa yang akan Ibu sajikan pada pembelajaran nanti Ibu? Kalau materi untuk ekonomi bisnis hari ini tuh memahami model pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Berarti nanti materi yang disampaikan mengenai ekonomi bisnis gitu ya Bu? Iya Bu, ekonomi bisnis. Nah, metode apa yang akan Ibu gunakan? Kalau untuk metodenya sendiri, saya nanti akan menggunakan PBL Bu, probability learning. Kalau boleh tahu kenapa demikian ya Bu? Jadi kan Bu, kalau PBL ini dia lebih berpusat ke siswanya. Kan kita masih masalah-masalah gitu kan, kita cari masalahnya, kemudian mereka kita suruh cari solusinya. Jadi berpusat ke siswa gitu. Nah, alat dan bahan atau sumber belajar apa nantinya yang akan Ibu gunakan saat pembelajaran berlangsung? Kalau untuk alat dan bahan serta sumber belajar, untuk alatnya sendiri nanti saya menggunakan laptop, Infocus. Untuk bukunya, buku ajar itu dari Guru Erlangga. Baik Ibu, tahapan pembelajarannya nantinya seperti apa ya Bu? Dimulai dari apa? Jadi kalau untuk tahap pembelajarannya sendiri itu nanti di awal, pertama nanti di bagian pembukaan nanti ada doa kan Bu, kemudian ada absensi, tanya kabar siswa itu kan kita kan perlu juga nanya gimana sih kabar kalian, siap nggak belajar hari ini gitu kan Bu. Setelah itu refleksi pertama-tama nanti, kemudian masuklah kita ke inti pembelajarannya. Setelah itu kita adakan nanti diskusi bersama nanti presentasikan ke depan. Nah nanti kalau udah dapat kita simpulkan. Nah udah selesai itu semua, masuklah kita ke bagian penutup, masuk ke refleksi, kemudian pengambilan kesimpulan. Baik Ibu, adakah persiapan tertulis yang akan Ibu laksanakan nanti? Kalau untuk persiapan tertulisnya itu saya rasa udah semua perlu di PowerPoint saya. Berarti nanti Ibu menggunakan slide presentasi ya Ibu ya. Materi apa yang Ibu anggap itu susah diterima oleh siswa? Kalau untuk sejauh ini standar sih Bu. Ada ya, karena memang materi dasar di ekonomi bisnis. Oke baik Ibu, untuk selanjutnya harapan Ibu nanti setelah siswa ini mendapatkan materi terkait tentang ekonomi bisnis, kompetensi apa nanti yang akan didapat oleh peserta didik tersebut? Jadi nanti peserta didik ini mampu memahami para pelaku ekonomi tersebut, termasuklah rumah tangga, kemudian individu dan organisasi gitu kan Bu. Jadi mereka memahami apa-apa saja kegiatan yang tiga ini gitu. Berarti nanti saat pembelajaran dalam kelas itu kan ada perhatian khusus tuh kan Bu saat pembelajaran berlangsung. Menurut Ibu gitu perhatian khusus yang seperti apa nanti yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Kalau untuk perhatian khusus itu nanti kan biasanya saya mengutamakan siswa-siswi yang belum aktif. Itu nanti saya lebih berfokus ke mereka agar mereka nantinya aktif. Jadi semua merata. Nanti dibentuklah bentukan kelompoknya gitu ya. Bentuk kelompok dia antara siswa yang aktif dengan yang tidak aktif tersebut, jadi kolaborasi. Oke baiklah Bu, untuk mempersingkat waktu ya kan Bu, izin masuk ke dalam kelas saat Ibu pembelajaran berlangsung ya Bu ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Oke baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, coba dipimpin dulu doanya. Ibnu mana? Ibnu nggak ada ya? Ibe. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Andi Tauhidi. Hadir Bu. Anggun. Hadir Bu. Anissa Fitri. Hadir Bu. Astri. Hadir Bu. Bunga. Senyum dulu Bunga. Senyum dulu biar manis. Saya Aulia. Hadir Bu. Chelsea. Karis. Saya Bu. Deca. Hadir Bu. Eva. Hadir Bu. Ibnu. Hadir Bu. Ibrahim. Hadir Bu. Indah. Hadir Bu. Mayani. Hadir Bu. Meli. Hadir Bu. Nawang. Hadir Bu. Nuriana. Hadir Bu. Nur Halimah. Hadir Bu. Nur Habibah. Hadir Bu. Hikmah. Hadir Bu. Nurul Askia. Nurul Askia ada. Ria Agustin. Rifi. Hadir Bu. Sastri. Hadir Bu. Suci. Hadir Bu. Tiara. Hadir Bu. Tiana. Hadir Bu. Vivi. Hadir Bu. Wildan. Oke, hadir semua ya. Jadi hari ini kita mempelajari mengenai pelaku ekonomi. Kira-kira pelaku ekonomi ini siapa aja sih? Pelaku individu. Coba ulang. Rumah tangga dan organisasi. Bener nggak ini? Benar. Oke. Jadi materi kita hari ini berarti mengenai pelaku ekonomi yang dimana itu ada individu, rumah tangga, dan organisasi. Jadi apa sih Bu tujuan kita mempelajari materi ini gitu kan? Mau tahu nggak? Tahu nggak? Jadi ya, kita mempelajari materi ini untuk memahami bagaimana model dan pelaku ekonomi tersebut, kemudian perilaku konsumen dan produsen. Jadi Ibu harap melalui materi ini kalian bisa paham hal-hal tersebut. Ini kan udah Ibu tanya kan, pelaku ekonomi siapa? Nah, kalian sebutkanlah tadi individu, rumah tangga, dan organisasi. Berarti kalian udah baca di rumah, iya kan? Jadi menurut kalian yang kalian sebutkan ini benar nggak? Benar. Kenapa? Ya, karena udah baca Bu. Terus Bu, yang di slide Ibu udah sesuai belum Bu sama yang kami sebutkan? Oke, mari kita slideshow-kan. Nah, jadi pelaku ekonomi adalah individu, rumah tangga, atau organisasi. Individu, rumah tangga, atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ada nggak rumah tangga ataupun individu maupun organisasi yang nggak terlibat dalam kegiatan ekonomi? Ada nggak? Kegiatan ekonomi ngapain aja? Kegiatan ekonomi meliputi apa? Meliputi produksi, lagi Produksi. selanjutnya jasa. Kalau meliputi produksi misalnya ada produk yang dia buatan dari rumah tangga. Berarti rumah tangga itu bukan hanya mengkonsumsi ya, bukan hanya sebagai konsumen kan, tetapi juga bisa sebagai bagian dari produksi. Apa ini rumah tangga. Terus apa organisasi ini hanya ke dalam bagian produksi saja? Cuman produksi? Jika ada suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, kuantitas yang diminta akan meningkat. Ceteris paribus. Ceteris paribus. Semakin banyak yang ditawarkan, maka harganya tersebut akan semakin murah. Iya kan? Kalau permintaannya meningkat sementara barangnya sedikit, maka harganya naik. Oke, selanjutnya pembuatan keputusan. Jadi konsumen di sini membuat keputusan berdasarkan preferensi pendapatan dan harga. Apabila seseorang dengan penghasilan 10 juta, maka dia lebih memilih pakai Android atau pakai iPhone?
harga. Harga ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan. Makanya ibu bilang, seseorang yang memiliki gaji 10 juta, dia akan lebih memilih memakai barang yang mahal. Misalnya dia biasa memakai Android, di waktu gaji dia 5 juta, kemungkinan di waktu gaji dia 10 juta, dia akan berganti memakai iPhone. Kenapa? Karena dia mampu. Oke, ini ada yang perlu dicatat. Kalau mau dicatat boleh silahkan. Kalau mau bertanya, silahkan juga. Ada yang bertanyakan Titi? Gak ada. Wildani, Astri, mau dicatat? Atau kita nextkan dulu? Oke. Peran produsen dalam kegiatan ekonomi. Apa perannya? Apa peran produsen? Produsen berarti dia produksi. Maka perannya Produksi barang dan jasa. menghasilkan barang. Seperti itu. Menghasilkan atau menciptakan? Menciptakan. Berarti kata-katanya menciptakan dan menghasilkan. Menghasilkan apa? Suatu barang dan jasa. Apa? Suatu barang dan jasa. Barang dan Jasa. dan jasa. Benar nggak? Produsen adalah individu, rumah tangga atau organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Jadi produsen ini berperan penting dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Oke, untuk ini ada yang mau ditanya? Gak ada? Kalimat? Tidak. Jadi dalam pembuatan barang dan jasa, produsen ini menggunakan sumber daya dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Kalau sumber daya manusianya itu nggak memadai, kemungkinan produsen ini nggak bakal bisa menciptakan suatu barang atau jasa yang memiliki kualitas. Benar nggak? Misalnya gini, si A5 ini dia mau buka jual guci, tau nggak? Guci itu kan berawal dari rumah tangga dia buat. Sementara dia nggak pandai buat guci. Jadi gucinya belok sana belok sini. Ada nggak yang mau beli? Nggak ada ya. Jadi nilai tambahnya nggak ada, ya kan? Tetap aja tanah peot-peot, ya kan? Bener kan? Makanya di sini sumber daya manusianya harus memadai. SDM namanya. Penciptaan lapangan kerja. Nih, yang namanya produsen kalau dia udah dalam ranah yang besar, tentu saja dia akan menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Misalnya di daerah Firdaus, tahu kan? Firdaus tahu? Itu kan ada usaha arang kan? Ya, usaha arang. Itu dia pakai pekerja nggak? Pakai kan? Jadi dia nambah lapangan pekerjaan kan untuk mereka, untuk masyarakat sementara. Pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi produsen ini menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk hidup. Misalnya mereka itu dari petani, mereka nanam padi, diolah jadi beras. Kan beras sangat dibutuhkan kan? Ya kan? Makanya dia sangat dibutuhkan masyarakat untuk bertahan hidup. Jadi interaksi antara konsumen dan produsen itu meliputi yang pertama kegiatan melalui mekanisme pasar. Konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, sedangkan produsen menghasilkan barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Nah, selanjutnya konsumen itu akan melakukan permintaan. Konsumen akan menginginkan barang dan jasa yang mereka inginkan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan mereka.
boleh dipakai kan, nggak boleh dibeli. Selanjutnya adalah penawaran produsen. Jadi produsen ini menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumen. Misalnya permintaan konsumen ini adalah arang tadi ya. Arang untuk apa? Ya untuk bakar-bakar kemungkinan ya, untuk manggang gitu kan. Selanjutnya produsennya harus ngapain? Harus ngapain dia? Memproduksi arang tadi. Selanjutnya harga pasar ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kalau permintaan tinggi maka harga pasarnya menurun. Permintaan tinggi harga pasarnya menurun. Kalau tinggi harga pasarnya menurun. Kan permintaan tadi itu siapa? Konsumen. Konsumen. Maka harganya naik. Kalau penawarannya yang tinggi, harganya turun. Tapi kalau harganya dia mahal, maka barangnya itu ditawarkannya lebih banyak. Tapi permintaannya yang turun. Dia berkebalikan. Emang ada orang yang mau membeli saat ini harga arang misalnya 5.000 gitu kan satu plastik. Dia tiba-tiba mau beli dengan harga 12.000 satu plastik. Makin banyak permintaan, makin banyak permintaan atau makin sedikit? Makin sedikit. Kenapa? Karena mahal. Ini adalah aliran sirkular kegiatan ekonomi. Yang pertama itu dari rumah tangga. Satu kelompok 4 orang. Ada belakang, ada belakang. Oh, berarti yang ini gabung sama orang si ini. Habis. Ya? Bisa. Gabung aja sama orang habis, enggak apa-apa. Gabung aja sama orang habis, cepat. Banyak. Gabung sama orang habis. Bu. Apa dulu? Jelaskan tadi bahwasannya produsen itu nggak hanya masyarakat aja dulu, masyarakat juga bisa jadi produsen. Datang aja maksudnya ini rumah tangga itu juga bisa menjadi produsen, tidak hanya sebagai konsumen. Kalau sekarang ini kan yang kita rumah tangga itu hanya konsumen. Bisa juga kan rumah tangga itu kita barang produsen. Apa namanya? Handmade. Kalau handmade itu buat rumah tangga kan? Keluarga kan ada kayak usaha keluarga seperti itu. Sup.
Oke, perhatikan bentuknya nih, mau ngasih es breaking. Oke, jadi contohnya seperti menjauh, mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, menjauh, tangkap. Ini juga. Oke, tunggu ya. Berarti itu kan dari kelompok Rikti. Itu kalau pertanyaan untuk kelompok kalian. Oke, lanjut dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Bibi. Izin bertanya, jadi rumah tangga itu perannya sebagai apa? Oke, jadi dosen maupun konsumen. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada. Oke, silakan ditutup mic-nya nih. Sekian presentasi yang kami dapat tampilkan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Jadikan yuk makan kepiting. Thank you everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salut. Oke. Yang telah mengisi pelajaran hari ini sendiri. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwa ekonomi memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tadi ada apa aja? Produksi dan konsumen. Kemudian melakukan barang dan jasa. Minggu depan kita berarti memasuki mengenai perilaku konsumen, ya. Kalian baca bukunya. Minggu depan di awal pembelajaran akan ditanyakan kembali hal apa saja yang telah kalian dapat. Bisa? Sekian untuk hari ini. Ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Piki Isnaini, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK 1 Bandung. Nah, di sini kami akan melakukan sesi pasca observasi yang didampingi langsung oleh Bapak PP, Bapak Samuel Mafau, dan Ibu Ayu sebagai narasumber hari ini. Baik, selamat siang Ibu Ayu. Iya Ibu, selamat siang. Ya, kemarin kita sudah melakukan observasi di dalam ruang kelas mengenai pembelajaran di dalam kelas oleh Ibu Ayu. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ayu. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui Ibu Ayu, namun di sini saya hanya memberikan penguatan-penguatan kepada Ibu Ayu saat pembelajaran di dalam kelas. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika proses observasi kemarin, Ibu? Jadi kemarin waktu kita observasi dalam kelas kan Bu, itu awalnya agak nervous memang ya. Namanya kan biasa kita nggak ada didampingi dalam kelas, jadi tiba-tiba ada gitu yang mendampingi gitu seperti itu. Oke, nah bagaimana tanggapan Ibu mengenai performa Ibu saat mengajar di dalam kelas? Kalau menurut saya performa yang saya buat di dalam kelas itu memang sudah cukup baik berdasarkan usaha yang telah saya lakukan dan juga udah sesuai dengan RPP yang saya buat gitu Bu. Oke, berarti Ibu merasa bahwasanya sudah sesuai dengan yang RPP yang sudah Ibu buat, ya seperti itu ya. Menurut Ibu, apakah area pengembangan yang ingin Ibu capai sudah berhasil, Bu? Kalau dari selama saya mengajar, untuk area pengembangan tersebut memang belum tercapai semuanya Bu. Oke, baik Ibu. Dan menurut Ibu, adakah hambatan yang Ibu alami saat mengajar dalam kelas? Kalau hambatan itu memang banyak Bu. Salah satunya itu seperti siswa-siswi kita itu kan banyak yang kurang aktif kan dalam kelas. Itu juga menjadi salah satu hambatan saya waktu mengajar di dalam. Mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Apakah jumlah siswanya terlalu banyak dalam satu kelompok atau bagaimana? Iya, jadi kan setiap kelompok itu harusnya maksimal 3 orang gitu. Kalau biasanya lebih dari 3 orang itu udah nggak efektif lagi di kelompoknya gitu Bu.
memang Ah, jumlah kelompoknya. iya, dari jumlah kelompoknya juga. Jadi bagaimana rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut, kemungkinan akan saya adakan lagi pengembangan-pengembangan, evaluasi terhadap cara mengajar saya nantinya. Nanti evaluasi ke depannya, refleksi seperti itu ya Bu. Iya. Nah, kapanlah kira-kira hal tersebut bisa Ibu lakukan? Kemungkinan itu di jam berikutnya atau pada belajar berikutnya gitu Bu. Pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya. Oke, baik Bu. Terima kasih sudah bersedia untuk saya observasi. Nah, di sini nanti kita akan mendengarkan sedikit ya Bu, Iya, arahan dan Bu. penguatan dari PP saya, pendampingan saya kepada Bapak. Pak, gimana Pak? Baik, Ayu sudah Iya, Pak. mau diwawancara di observasi, jadi Anda tidak sedang berapa kali sesudah nanti Bu Ayu mendapatkan semacam seperti penimbasan lah dari Oke, mungkin bisa lebih baik lagi mengajarnya, pembelajarannya menggunakan berdiferensiasi dan menggunakan PSD. Bapak boleh tahu pelajaran apa? Saya ngajar di ekonomi bisnis, Pak. Terima kasih sudah mau, semoga nanti makin ngajarnya lebih bagus lagi. Semangat dan terima kasih Bu Vicky sudah mau melakukan tahapan-tahapan seperti yang sudah disampaikan di WMS dan sudah menyelenggarakan melaksanakan percakapan praobservasi, sudah mengadakan observasi, mungkin sudah diskusi tentang pengurusan RPP atau modul ajar, dan hari ini ada percakapan pasca observasi. Jadi teruskan saja Bu, makin bagus. Saya yakin Ibu sudah menguasai konsep kita. Tinggal dipertajam lagi nanti ke depannya. Saya yakin kalau begini modelnya terus, SMK swasta Siti Bandung ini makin lebih bagus lagi dan ibu akan bisa makin berdampak bagi anak-anak. Terima kasih, tetap semangat. Ini saja dari saya. Salam. Baik, itulah pasca observasi dari kami. Semoga kedepannya kami bisa menerapkan yang lebih baik lagi. Dan saya sudahi, selamat siang dan assalamualaikum.